Para sahabat GPIB dimanapun saudara berada, malam hari ini bersama dengan saya, Pendeta Siska Panabunan Lumenon, selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel Probolinggo dalam program Night Call GPIB. Sebelum kita beristirahat, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita bersatu hati di dalam doa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau Allah yang menciptakan kami. Dan Engkau menyatakan kasih-Mu kepada kami melalui kehadiran Putra Tunggal-Mu, Yesus Kristus ke dalam dunia ini, sehingga kami memperoleh keselamatan. Dan melalui tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus, Engkau memberikan kemampuan bagi kami untuk terus berkarya di dalam hidup ini. Maka malam ini, sebelum kami beristirahat, kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus, kami mengucap syukur. Dan rasa syukur itu kami nyatakan melalui kesediaan hati dan pikiran kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus bekerja atas kami, sehingga ketika kami membaca dan merenungkan teks Alkitab yang kami imani adalah firman-Mu, kami dapat mengerti dan memahaminya. Di dalam nama Allah Tritunggal, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan Alkitab sesuai dengan tuntunan Sabda Bina Umat pada malam hari ini terambil dari surat Ibrani pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan menyatakan, "Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah." Demikianlah pembacaan Alkitab. Sahabat GPIB, kita patut mengucap syukur kepada Allah. Hanya karena kasih karunia-Nya lah kita diberikan kemampuan untuk melakukan segala tugas dan tanggung jawab kita, mulai dari kita bangun tidur sampai malam hari ini. Sebelum kita beristirahat, kita mau kembali melihat perjalanan hidup kita sepanjang hari. Ada banyak hal yang telah kita kerjakan dan lakukan. Dan pastinya kita melakukan hal yang baik dan benar. Namun di dalam hidup ini kita juga tidak luput dari kesalahan. Karena itu sebelum kita beristirahat, alangkah baiknya kita berefleksi dengan firman yang telah kita baca. Perbuatan baik dan benar yang kita telah lakukan didasari oleh belas kasih yang telah kita terima dari Tuhan Yesus. Namun harus kita akui bahwa tidak semua kita melakukan perbuatan yang baik dan benar berdasarkan hati yang tulus dan ikhlas sebagai bentuk ucapan syukur atas apa yang telah Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Terbukti ketika kita telah melakukan perbuatan yang baik dan benar dan kita tidak mendapatkan dampak yang positif dari apa yang telah kita perbuat, kita seringkali marah dan kecewa. Itu menandakan bahwa apa yang kita lakukan tidak lahir dari hati yang tulus untuk melakukan yang baik dan benar. Contoh nyata, ketika kita memberi sesuatu kepada sesama kita, baik itu tenaga, pikiran, bahkan dalam bentuk materi. Namun kita menerima respon yang tidak baik dari sesama kita atas apa yang telah kita beri kepada mereka, kita pasti marah, kita pasti kecewa,
Bahkan cenderung kita tidak ingin lagi memberi kepada mereka. Namun malam hari ini kita semua disapa oleh Tuhan melalui firman-Nya dari surat Ibrani pasal 13 ayat 16 ini. Perbuatan yang baik dan benar dalam hal memberi itu adalah perbuatan yang sangat berkenan di hadapan Allah, melebihi persembahan korban-korban yang lainnya. Karena memberi itu juga merupakan korban yang diberikan oleh pemilik kepada sesamanya. Karena itu malam ini kita mau kembali melihat apakah semua yang kita berikan melalui tugas-tugas yang kita percaya, yang Tuhan percayakan kepada kita dan kemudian telah kita lakukan, itu didasari dari hati yang tulus ataukah hanya sekedar formalitas belaka. Kalau itu hanya sekedar formalitas belaka, maka segala sesuatunya menjadi sia-sia. Tetapi kalau itu didasari dari hati yang tulus dan ikhlas, maka kita akan selalu bersyukur kepada Allah sekalipun kita tidak mendapatkan dampak dari apa yang telah kita berikan, khususnya dampak positif itu. Karena itu biarlah kita semua mau belajar untuk memiliki hati yang ikhlas dalam hal memberi. Kenapa kita harus ikhlas dalam hal memberi? Karena sesungguhnya Allah yang kita sembah telah memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Maka sudah sepantasnya kita mempersembahkan hal yang terbaik di dalam hidup ini melalui sikap hati yang rela untuk memberi kepada sesama. Sekalipun kita tidak mendapatkan yang terbaik dari sesama. Karena disitulah letak hati yang tulus dan ikhlas yang tergambar dari sikap hidup yang tidak menuntut pamrih dari apa yang telah kita beri. Amin. Sahabat GPIB, kita akan beristirahat, namun sebelumnya kita bersatu hati di dalam doa memohon kepada Tuhan agar Ia menjaga dan melindungi peristirahatan kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman yang telah kami baca dan kami renungkan. Ampuni kami jika di dalam hidup ini ketika kami memberi, kami tidak melakukannya dengan hati yang tulus dan ikhlas. Dan kami tidak mendasarinya karena Tuhan telah memberikan yang terbaik di dalam hidup ini kepada kami. Tetapi kami mendasarinya hanya karena kebiasaan untuk saling berbagi. Dan kami datang kepadamu memohon belas kasih-Mu agar apa yang telah kami lakukan di dalam hidup ini Engkau berkenan. Sekalipun kami sadar ada kalanya kami melakukannya tidak dengan ketulusan hati. Tetapi kami bersyukur malam ini melalui tulisan surat Ibrani kami bisa kembali diingatkan dan disadarkan bahwa di dalam kehidupan ini kami harus mau berbagi dan memberi. Tuhan, kami akan beristirahat, kiranya Engkau menjaga dan melindungi kami sehingga besok pagi kami boleh dibangunkan di pagi yang indah dengan tidak kurang satu apapun. Ampuni kami ya Allah, karena di dalam hidup ini kami tidak luput dari salah dan dosa. Dengarkanlah pengharapan ini yang kami naikkan hanya di dalam nama Allah Tritunggal yang senantiasa menjaga, memelihara, dan memberikan kemampuan bagi kami untuk selalu melakukan yang terbaik. Amin.
Selamat malam para sahabat GPIB, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, Gria Husada Surabaya, membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi, yaitu pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah